Selamat datang kembali di channel saya, Rio F. Girsang. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini. Teman-teman, pada video review buku saya sebelumnya, saya sudah mereview buku Hukum Acara Perburuhan. Yang ini ya. Buku ini tentang hukum acara sidang di pengadilan hubungan industrial. Bila teman-teman belum menonton video saya tentang buku ini, silahkan klik ikat di atas ini untuk bisa menonton video saya tentang review buku hukum acara perburuhan ini. Pada video kali ini, saya akan mereview buku hukum acara pidana suatu pengantar karya atau karangan Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH dan Dr. Abdul Aziz SHMH, penerbit Kencana. Buku ini merupakan cetakan ketiga pada Maret 2017. Ya, buku ini cetakan ketiga ya. Sebelum lanjut mereview buku ini, mohon bantu saya agar channel ini dapat tetap mengedukasi dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang menonton konten positif ini. Teman-teman, kita langsung saja pada review buku atau apa-apa saja yang menjadi konten dari buku ini, yakni yang pertama pada bab 1 tentang pendahuluan, diulas tentang istilah, pengertian, fungsi, tujuan, sumber dan dasar hukum, asas-asas, prinsip-prinsip, ilmu-ilmu pembantu dan hal-hal yang diatur dalam hukum acara pidana serta penafsiran hukum acara pidana. Pada bab 2 yakni tentang kekuasaan dan susunan badan peradilan di Indonesia. Pada bab 2 ini dijelaskan tentang asas-asas peradilan, badan-badan peradilan, kedudukan, tempat, dan susunan badan peradilan. Lanjut pada bab 3 tentang sejarah singkat hukum acara pidana. Pada bab ini dijelaskan tentang berlakunya hukum acara pidana, proses penyusunan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sesudah berlakunya KUHP selama 30 tahun. Lanjut pada bab 4 tentang tersangka, terdakwa, terpidana, dan hak-haknya. Pada bab ini dibahas tentang pengertian tersangka, terdakwa, dan terpidana, hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, serta klasifikasi tersangka. Kita lanjut pada bab 5 dari buku ini, yakni tentang awal proses hukum acara pidana atau tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan. Pada bab ini jelaskan tentang bagaimana bila terjadinya tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan atau krah delik. Jadi dibahas tentang bagaimana bila terjadi tertangkap tangan, lalu bagaimana pembuatan laporan dan pengaduan atau yang sering disebut dengan krah delik. Lanjut ke bab 6 yang membahas tentang penyelidik, penyidik, dan wewenangnya. Di bab 6 ini dijelaskan tentang pengertian penyelidik dan penyidik serta wewenang dari penyelidik dan penyidik itu sendiri. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni bab 7 tentang penuntut umum dan wewenangnya. Di bab 7 ini diuraikan tentang visi misi kejaksaan, pengertian jaksa dan penuntut umum, kedudukan kejaksaan, wewenang, dan wajah kejaksaan di era reformasi. Artinya setelah era reformasi hingga saat ini. Lanjut pada bab 8. Pada bab 8 ini dibahas tentang penasihat hukum dan bantuan hukum. Lanjut pada bab 9 tentang upaya paksa dalam hukum acara pidana. Pada bab ini diuraikan terkait upaya paksa yang diatur dalam hukum acara pidana, yakni tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Lanjut pada bab 10. Pada bab 10 buku ini dibahas tentang pra-penuntutan, penuntutan, dan surat dakwaan. Jadi hanya membahas 3 poin itu ya, terkait pra-penuntutan, penuntutan, dan surat dakwaan. Lanjut pada bab 11 tentang pra-peradilan. Pada bab ini dibahas tentang pengertian pra-peradilan, perluasan ruang lingkup pra-peradilan sesuai dengan putusan MK terkait penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Ciri dan eksistensi pra-peradilan yang berwenang memeriksa pra-peradilan, wewenang pra-peradilan yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan, alasan atau dasar permohonan pra-peradilan. Dibahas juga tentang proses dan tata cara pemeriksaan pra-peradilan, upaya hukum penetapan pra-peradilan, serta contoh kasus tentang pra-peradilan. Itu semua tadi nanti dapat dilihat di buku ini terkait pra-peradilan. Nah, kita lanjut pada bab 12. Pada bab 12 ini dibahas tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Lanjut pada bab 13 tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Nah, pada bab 13 ini merupakan bab yang menarik ya. Karena apa? Karena pada bab 13 ini diuraikan tentang pihak-pihak dalam gugatan ganti rugi, saat pengajuan gugatan ganti kerugian, permasalahan dalam penggabungan ganti kerugian, besarnya jumlah ganti kerugian, maksud dan tujuan ganti kerugian, asesor dengan putusan pidana, serta prosedur-prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri. Itu tadi bab 13. Kita lanjut pada bab 14 tentang sengketa wewenang mengadili. Pada bab ini dijelaskan tentang surat penetapan tak berwenang mengadili, perlawanan atas penetapan tak berwenang mengadili, dan sengketa antara 2 atau beberapa pengadilan. Lanjut pada bab 15 atau kita lanjut ke bab 15 tentang pembuktian. Pada bab ini dibahas tentang pengertian pembuktian dan alat-alat bukti. Jadi dibahas dengan cukup detail tentang pengertian pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana. Lanjut ke bab 16 tentang upaya hukum. Di dalam bab ini dibahas tentang pengertian upaya hukum, bentuk-bentuk putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, dan upaya hukum grasi. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni bab 17 tentang acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pada bab 17 ini penulis membahas materinya cukup rinci atau detail, yakni mengenai sistem pemeriksaan, pemanggilan atau surat panggilan, acara pemeriksaan perkara, tata tertib persidangan, proses pemeriksaan identitas terdakwa, proses pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, proses pembacaan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa, proses selanjutnya proses pembuktian, penuntutan, pembelaan atau pledoi, acara pengambilan keputusan atau musyawarah hakim, keputusan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan, serta biaya perkara. Itu tadi pada bab 17. Nah, di bab 17 ini merupakan bab yang cukup tebal, dibahas pada buku Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ini. Selanjutnya, yakni bab terakhir dari buku ini, yakni bab 18 tentang koneksitas. Jadi buku ini ada sebanyak 18 bab, dan bab terakhir adalah berbicara atau dibahas tentang koneksitas. Pada bab 18 atau bab terakhir pada buku ini dibahas tentang pengertian, landasan hukum, penyidikan perkara, wewenang mengadili, memutus sengketa mengadili, serta susunan majelis hakim koneksitas. Teman-teman,
buku ini memang sangat akademis atau teoritis karena memang background dari para penulis yang merupakan akademisi. Buku ini akan sangat banyak membantu kita untuk memahami hukum acara pidana dari perspektif akademis atau secara teoritis. Substansi pembahasan dalam buku ini sebanyak kurang lebih sekitar 352 halaman, ya 352 halaman. Namun secara keseluruhan apabila ditambah dengan kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, biodata penulis dan editor, buku ini menjadi setebal 363 halaman. Namun bukunya cukup ringan karena saya pikir pemilihan jenis kertasnya yang digunakan cukup ringan ya, jenis kertas seperti ini cukup ringan. Dan saya pikir ini sangat banyak menambah pemahaman kita tentang hukum acara pidana. Artinya buku ini sangat recommended buat teman-teman. Buku ini sangat recommended buat bacaan teman-teman baik akademisi, praktisi maupun mahasiswa. Teman-teman, sekian dulu review buku ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bila teman-teman memiliki saran buku-buku hukum yang mau direview, bila ada pertanyaan seputar hukum, atau bila ada saran untuk pengembangan channel ini, mohon teman-teman sampaikan pada kolom komentar dari video ini. Mari meningkatkan kemampuan literasi kita dan membangun Indonesia dengan membaca. Ingat, di balik kesuksesan pasti ada buku yang dibaca.